Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi izinkan kelompok kami perkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari rekan saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Mutasafri dengan NPM 2513034041. Dan saya Muhammad Zidani Rawan dengan NPM 2513034072. Dan saya Arisha Putri dengan Sarah Mama dengan NPM 20234062. Dan kami akan mempresentasikan tentang PPT kami yang berjudul Karya Tulis Ilmiah Tugas Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Atik Kartika SPD MPD dari kelompok 8. Yang pertama ada latar belakang. Latar belakangnya adalah karya ilmiah merupakan tulisan yang disusun berdasarkan metode ilmiah yang bersifat sistematis, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademik. Lalu, penulisan karya ilmiah didasarkan pada hasil observasi penelitian maupun kajian pustaka yang relevan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah menurut ahli. Yang pertama ada menurut Eko Susilo. Karya ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan hasil observasi dan penelitian dalam bidang tertentu dengan mengikuti metode ilmiah. Lalu yang kedua, Dwi Lokadendriana menyatakan bahwa karya ilmiah bertujuan untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan teknologi, dan seni. Selanjutnya yang terakhir ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan fakta. Ada makalah. Makalah merupakan karya tulis ilmiah yang membahas suatu permasalahan secara objektif berdasarkan data dan teori yang relevan. Makalah umumnya disusun untuk memenuhi tugas akademik dan memiliki struktur yang sistematis meskipun cakupannya relatif terbatas. Kertas kerja. Kertas kerja memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan makalah, namun pembahasannya lebih rinci dan mendalam. Hal ini bisa terjadi karena makalah biasanya dibuat untuk memenuhi tugas akademik dalam suatu mata kuliah, sedangkan kertas kerja umumnya disiapkan untuk menyampaikan di forum ilmiah seperti seminar, dengan tujuan untuk memperoleh tanggapan maupun masukan atas permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ada skripsi, adalah karya ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana, di mana dalam skripsian ini berisi hasil penelitian yang dilakukan secara sistematik dan ilmiah, yang mengacu pada teori-teori yang relevan, serta didukung oleh data yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, dan eksperimen laboratorium. Berikutnya, tesis. Tesis merupakan karya ilmiah pada jenjang pendidikan magister atau S2. Dibanding dengan skripsi, tesis memiliki tingkat analisis lebih mendalam dan ruang lingkup kajian lebih luas. Tesis juga diharapkan mampu memberikan pengembangan terhadap teori yang telah ada. Dalam penyusunan tesis, memerlukan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan sistematik. Penulis tidak hanya menjelaskan teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga melakukan riset mandiri, menggunakan metode yang sesuai, mengolah data secara ilmiah, serta menarik kesimpulan yang dapat memberi kontribusi bagi pengembang ilmu pengetahuan dalam bidang tersebut. Perbedaannya dengan skripsi dan tesis, disertasi memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi baik dari segi mendalamnya teori, luasnya kajian yang dilakukan, ketelitian analisis, serta metodologi penelitian yang diterapkan. Dalam disertasi, penulis diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, baik itu berupa teori baru, model, konsep, atau pengembangan yang signifikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disertasi adalah karangan ilmiah yang disusun untuk meraih gelar doktor. Definisi ini menegaskan bahwa disertasi merupakan karya ilmiah tingkat tertinggi di dunia akademik. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Dalam bagian awal, terdapat
Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, pernyataan keaslian karya ilmiah, kata pengantar atau prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar arti lambang, dan intisari. Halaman sampul depan sendiri terdapat informasi seperti judul karya, ilmiah, lambang, nama peneliti, jurusan, nama universitas, dan tahun saat karya ilmiah tersebut diuji. Halaman ini harus dicetak pada kertas berwarna dan semua halaman di sampul depan harus menggunakan jenis dan ukuran huruf yang sama, yaitu Times New Roman ukuran 12. Selanjutnya, yaitu syarat penulisan karya ilmiah. Bagian ini menyatakan bahwa mahasiswa menyusun karya ilmiah, yaitu penelitian, pengabdian, skripsi, tesis, atau disertasi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar akademik tertentu. Yang ketiga, lambang. Lambang harus diletakkan di tengah halaman dengan diameter 5,5 cm. Yang keempat, ada nama mahasiswa. Nama harus ditulis secara lengkap sesuai ijazah yang diperoleh dan tidak menyertakan gelar akademik untuk mahasiswa S2 dan S3. Nomor mahasiswa harus dicantumkan di bawah nama mahasiswa atau peneliti, termasuk NIDN. Yang kelima, ada nama program studi. Bagian ini menunjukkan jurusan di mana karya ilmiah diujikan, dilengkapi dengan nama fakultas, universitas, dan kota. Yang keenam, tahun karya ilmiah dicantumkan dengan menuliskan tahun di mana karya tersebut diuji. Selanjutnya, ada halaman judul. Halaman judul juga harus menggunakan kertas putih dan mencantumkan informasi yang sama dengan halaman sampul depan karya ilmiah. Lalu selanjutnya ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi tanda tangan dari para pembimbing. Selanjutnya ada halaman pernyataan. Di halaman ini terdapat pernyataan bahwa isi karya ilmiah tidak pernah digunakan untuk memperoleh gelar di institusi lain dan tidak ada ide orang lain yang diambil tanpa izin, melainkan hanya yang sengaja dijadikan referensi. Lalu ada kata pengantar atau prakata yang bertujuan untuk mencakup penjelasan singkat mengenai tujuan karya ilmiah, penjelasan lain yang diperlukan, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses penelitian. Selanjutnya ada daftar tabel yang harus disediakan untuk menyertakan urutan judul dan nomor halaman pada tabel tersebut. Selanjutnya ada daftar isi yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang isi karya ilmiah dan sebagai panduan bagi pembaca yang ingin langsung menuju bab atau subbab tertentu. Dan misalnya ada daftar gambar yang mencakup urutan judul dan nomor halaman untuk semua gambar yang ada. Yang terakhir ada daftar lampiran, sama seperti daftar tabel dan daftar gambar. Karya ilmiah ini dapat memasukkan daftar lampiran yang menjelaskan urutan judul, lampiran, dan nomor halamannya. Selanjutnya kita ke bagian utama. Bagian utama terdapat bab 1 pendahuluan. Pendahuluan adalah bab pertama dalam karya ilmiah yang bertujuan untuk memberitahu pembaca tentang subjek yang diteliti, serta alasan dan tujuan penelitian, waktu, lokasi, serta cara penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab 2, landasan teori dan tinjauan pustaka berfungsi sebagai acuan atau kerangka berpikir dalam menyelesaikan masalah. Peneliti harus memberikan analisis mendalam tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian. Di bagian ini, teori-teori yang dijelaskan adalah teori yang sudah mapan seperti teori keagenan, teori organisasi, teori konsumsi, teori perilaku, serta teori yang lainnya. Pada bab 3, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman untuk strategi penelitian sehingga peneliti dapat mengumpulkan data dan alat penelitian yang relevan dan sesuai dengan karakteristik serta tujuan penelitian. Rancangan ini bertindak sebagai panduan untuk mengaitkan pertanyaan penelitian dengan pendekatan metodologis. Di bagian ini juga terdapat keterangan singkat mengenai metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Terdapat 3 jenis rancangan penelitian yang paling umum, yaitu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatori. Yang kedua yaitu ada definisi operasional variabel. Di bagian ini terdapat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan definisi operasional variabel. Kejelasan istilah yang digunakan dalam penelitian sangat penting untuk menghindari adanya perbedaan makna atau kesalahpahaman. Istilah yang perlu ditegaskan adalah yang berkaitan dengan konsep utama dalam penelitian. Yang ketiga ada populasi dan sampel. Populasi merupakan sekumpulan individu atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa aspek. Sampel adalah bagian dari kecil dari populasi tersebut. Sampel perlu memiliki akurasi dan presisi yang baik. Yang keempat ada alat penelitian.
Bagian ini menjelaskan alat yang digunakan, bagaimana cara mengembangkan alat tersebut, serta syarat untuk reliabilitas dan validitas. Yang kelima ada metode pengumpulan data. Bagian ini menguraikan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk langkah-langkahnya, waktu pelaksanaan, dan teknik yang diterapkan. 6. Metode analisis data. Di bagian ini, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dijelaskan beserta alasan pemilihan metode tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Bab 4 dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu bagian pertama yang menjelaskan karakteristik data dan bagian kedua yang memaparkan hasil pengujian hipotesis. Yang pertama ada deskripsi data. Deskripsi data sendiri ini mengenai data yang telah diperoleh. Deskripsi tersebut dapat disampaikan dalam bentuk statistik deskriptif, distribusi, frekuensi yang dilengkapi dengan grafik atau histogram, nilai rata-rata, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pengujian hipotesis. Pada bagian ini terdapat penjelasan singkat tentang pengembangan pengujian dan hasil hipotesis sendiri. Yang ketiga ada diskusi. Bagian ini membahas apakah hipotesis didukung atau tidak oleh bukti teoritis dan ilmiah, diiringi dengan logika yang jelas. Bab 5 yaitu kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil penelitian yang dijabarkan secara singkat, jelas, dan langsung berhubungan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Kesimpulan ini menjelaskan tujuan penelitian dan merangkum temuan yang didapatkan. Yang kedua, ada keterbatasan. Di bagian ini diperlihatkan batasan-batasan yang dihadapi peneliti selama proses penelitian. Keterbatasan menjelaskan hal yang tidak bisa dilakukan peneliti saat penelitian berlangsung, beserta penjelasan mengenai dampak positif yang mungkin timbul jika hal tersebut dapat dilaksanakan. Dengan begitu, keterbatasan tidak hanya menggambarkan tantangan yang dihadapi penelitian. Yang ketiga ada implikasi. Implikasi sendiri dari hasil penelitian mencakup dua aspek, yaitu implikasi praktis dan teoritis. Implikasi praktis berkaitan dengan kontribusi temuan penelitian untuk memperkuat pelaksanaan di lapangan. Implikasi teoritis berkaitan dengan peranannya dalam pengembangan teori-teori ilmiah yang ada. Saran yang diberikan seharusnya relevan dengan fokus penelitian dan berasal dari hasil analisis dan ringkasan penelitian. Saran tersebut hendaknya disampaikan dalam bahasa jelas dan praktis, sehingga pihak-pihak yang ingin melaksanakan saran tersebut dapat melakukannya dengan mudah. Lalu selanjutnya ada bagian penutup, yaitu daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka mencantumkan semua sumber yang dirujuk dalam penelitian. Informasi yang lebih spesifik dan rinci tentang cara menulis referensi dari berbagai jenis sumber dapat ditemukan di bagian penulisan referensi. Lalu lampiran. Lampiran yaitu berisi data atau informasi lain yang bertujuan untuk melengkapi penjelasan yang ada di bagian utama karya ilmiah. Format tambahan disesuaikan dengan kebijakan dari pembimbing dan kebutuhan penelitian. Peneliti tidak diwajibkan untuk selalu memberikan tambahan dalam bentuk cetak, tetapi juga bisa menyertakan dokumen dalam format elektronik. Kesimpulannya, karya tulis ilmiah memiliki berbagai jenis dengan tingkat kedalaman yang berbeda. Selain itu, penulisan penelitian ilmiah harus mengikuti sistematika yang jelas agar hasilnya dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan secara akademik. Terima kasih. Itu tadi jabaran presentasi kami.